Kalian nyari kamera murah yang cukup asik buat belajar street photography. Gua rasa kamera ini bakal cocok banget buat kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SMND dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah kamera yang kayaknya bakal cocok banget buat temen-temen, terutama buat yang pengen belajar street photography dan nyari harga kamera yang sangat terjangkau. Ini adalah Panasonic Lumix GX85 yang kalau kalian pengen beli baru, gue cek harga barunya dijual di harga sekitar 6 jutaan. Tapi kemarin gue beli kamera ini bekas dapet di harga 4,7 juta rupiah aja. Kita udah sempat bikin videonya, kalau kalian belum nonton boleh dicek juga video pas kita beli, dimana kamera ini dapat di harga yang bener-bener oke banget. Dan sebenarnya yang bikin gua tertarik di kamera ini utamanya itu adalah karena harganya yang murah dan dia udah punya IBIS, udah punya in-body image stabilization yang membuatnya paling nggak gue langsung berteori gitu ya, berhipotesa kalau kamera ini bakal gokil banget buat jadi kamera street photography. Jadi itu yang bikin gue tertarik banget di awal, tapi setelah kita cobain agak lama, ternyata jauh lebih worth it dari pertimbangan gue. By the way, kameranya ini juga jadi hadiah utama buat lomba foto kita yang terakhir buat kalian yang pengen ikutan, itu tanggal 15 Juli ini. So kalian masih punya kesempatan, kalau kalian kepo gimana cara ikutannya, kalian bisa cek video announcement kita. Balik lagi ke kameranya sendiri. Impression pertama kameranya itu bener-bener kecil banget, compact, dan ini adalah kamera yang menurut gue cukup cocok juga buat jadi kayak semacam everyday kamera kita, buat ada di tas kita tanpa dikeluarin sama sekali. Ini jadi kamera yang ukurannya tuh pas banget. Dengan ukurannya yang kecil tersebut, kamera ini cukup asik buat kita pakai street photography. Jadi kalau kita lagi di public space gitu ya, atau kita lagi di stasiun kereta, pinggir jalan, dan lain sebagainya, itu dia tidak terlalu mengintimidasi karena ukurannya cukup kecil dan compact. Kayak kita simpen di tangan aja, mungkin orang juga nggak terlalu merhatiin kalau kita lagi megang kamera. Dan karena dia micro four third MFT, dia menggunakan sensor yang memang cukup kecil. Lensa-lensa pilihan yang bisa kalian eksperimen gitu ya, kalian coba-coba dengan lensa-lensa lain, itu biasanya lensanya juga berukuran cukup kecil. Jadi keseluruhan sistem akan terasa compact dan membuatnya sangat nyaman ketika dibawa hunting street photography. Buat pengoperasiannya sendiri juga gue cukup salut ya. Kamera yang sangat murah ini gue dapet di harga 4,7 juta. Dia udah full touchscreen. Touchscreen-nya berfungsi dengan baik. Bahkan nggak cuma di depan ya. Kita masuk ke menu pun untuk navigasi di dalam menunya itu bisa menggunakan touchscreen-nya. Cuman memang sayangnya layarnya ini dia belum flip screen. Jadi kalau kalian kayak vlogger dan lain sebagainya, emang ini belum cocok juga, gue nggak rekomendasiin. Tapi buat street photography justru flip screen kayak gini biasanya justru lebih diprioritaskan gitu, karena buat kita kayak low angle dia nggak makan tempat banget. Sedangkan kalau kita pakai yang kayak vari angle kan layarnya harus keluar dan jadi kelihatan banget. Sedangkan kalau kayak gini dia lebih enak, walaupun flipnya baru atas sama bawah aja ya, kita belum bisa flip ke samping, dimana kalau kita low angle dan posisi vertikal itu bakal lebih enak. Nah itu belum bisa, tapi seenggaknya menurut gue ini udah sangat mencukupi, apalagi dengan navigasinya yang pakai touchscreen itu memudahkan banget bahkan buat kalian yang baru belajar. Sama kalau kita lagi mau trade siang-siang, gue juga suka walaupun harganya cukup murah, dia tetap memberikan opsi elektronik viewfinder-nya juga gitu. Jadi kalau misalkan lagi silo atau apa, kita bisa preview gambarnya dari sini dan gambarnya jadi kelihatan lebih jelas gitu, nggak terdistraksi sama ya environment sekitar atau cahaya yang lagi nyorot atau cahaya matahari gitu ya. Jadi ya menurut gue secara penggunaan ini bener-bener gokil banget. Buat gripnya sendiri sebenarnya ini nggak terlalu buruk. Dia tetap ada coakan juga buat pegangan kita di sisi depan, sama ada thumb rest juga di sisi belakangnya. Ini masih jauh lebih baik daripada dulu gue cobain pakai XT100 ya. Tapi emang nggak terlalu gede dan gue tetap menyarankan buat kalian pakai strap kalau pakai jenis kamera kayak gini. Kalian bisa pakai strap yang simple kayak dari Peak Design ini, tapi kalau Peak Design kan mungkin terlalu mahal ya dihubungi dengan kameranya. Tapi ada strap yang mirip-mirip Peak Design juga. Kita tuh pernah bahas punyanya DNAC kalau nggak salah namanya, kalian boleh cek juga videonya. Itu bisa juga kalian pasangin gitu, karena strap ini lumayan enak gitu buat kita lepas pasang si strapnya jadi kayak gini doang. Kalau kita pengen b-roll atau kita pengen bikin pasang ke gimbal dan lain sebagainya, itu jadi jauh lebih cepat. Tapi ya itu gue tetap saranin buat kalian pakai si
strap ini kalau pakai kamera ini, apalagi kalau lagi nyetrit gitu kan. Sama udah pasti fitur utamanya dari kamera ini yang wajib banget dibahas adalah soal penggunaan IBIS-nya. IBIS-nya bener-bener proper banget. IBIS dari sebuah kamera Lumix. Kita berpengalaman dengan beberapa kamera Lumix. Kita dulu demen banget pakai G85 yang walaupun udah agak tua di sana tapi nggak pernah gue jual karena itu legendaris banget gitu ya di ST Media. Dan di sini IBIS-nya tuh rasanya identik. IBIS-nya punya ruang gerak yang jauh dan memang ketika kita pakai performanya cukup baik. Kalau kita ngambil foto, kita bisa pakai slow shutter itu bahkan sampai shutter 1-2 detik. Dan selain untuk foto, kalian juga bisa pakai untuk kayak video talking head karena ketika lagi talking head juga kita pegang tanpa tripod, tanpa gimbal selama mungkin kita nggak bergerak banyak, ya gambarnya kelihatan stabil. Yang itu kalau kalian pakai kamera tanpa IBIS, kalian ya kalau pakai OIS tapi mendingan ya kalau talking head, tapi pakai OIS pun kalian masih akan ngelihat getaran-getaran yang cukup lumayan. Walaupun kalau tanpa OIS biasanya lebih heboh lagi gitu ya. Tapi begitu kalian pakai IBIS, itu bener-bener ngebantu banget kalau lagi bikin talking head. Walaupun gue sih nggak terlalu rekomendasikan dia untuk penggunaan video talking head juga ya, karena dia nggak ada mic input juga di sini. Tapi ya kalau kalian selang-seling ngambil-ngambil video di jalan dan lain sebagainya, menurut gue ini sangat cukup karena hasilnya sangat stabil. Kita juga cukup salut soal baterainya karena pas kita tes dengan baterai satu-satunya yang kita beli sekalian waktu beli kamera bekas ini juga, itu kita coba pakai Ska waktu nyoba hunting di luar, itu katanya sekitar 2,5 jam dia pakai hunting, itu baterainya cuma berkurang 1 bar. Itu bener-bener bagus banget. Cuman emang ada note juga, kemungkinan indikator baterainya mungkin tidak linear ya. Jadi setelah berkurang 1 bar yang pertama, mungkin yang 2 selanjutnya itu bakal lebih cepet. Dia 3 bar kan ya total ya. Jadi ya kayak bensin motor kan suka gitu ya, motor-motor yang nggak usah yang kelas bawah lah, yang tinggi juga gitu. Biasanya di atas sama di tengah tuh ngurangnya lama, tapi begitu udah turun jadi cepet gitu. Nah, kurang lebih kemungkinan bisa jadi seperti itu. Tapi paling nggak dengan dia bisa dipakai 2,5 jam full hunting dan baterai masih ada, menurut gua itu juga udah memberikan indikator performa yang sangat baik dari si kamera ini. Jadi soal baterai no issue, dan harusnya baterainya sendiri itu kalau kalian cari di e-commerce pengen punya spare, third party-nya juga harusnya ada dan harusnya nggak terlalu mahal karena bukan baterai yang cukup gede juga. Lalu performa autofocusnya kita sih emang nggak expect besar gitu ya, nggak terlalu gimana-gimana karena ini Lumix juga, Lumix Micro Four Third yang masih pakai contrast detect, dan emang autofocusnya nggak terlalu bagus. Tapi dulu ketika kita pakai G85 dan kita pakai lagi di GX85 ini, sistem focusing yang gua suka dari mereka adalah sistem touch to focus mereka. Jadi kita bisa touch, drag, dan nantinya dia akan memilih berdasarkan titik fokus tersebut langsung gitu, cekrek, dan dia diem. Nah ini yang sebenarnya di beberapa kamera lain tuh agak sulit buat di-adapt, sebenarnya kepake banget. Jadi dibandingkan kalian pakai AF-nya continuous, ketika kalian bikin video atau kalian motret, udah dapet fokusnya tuh kadang kalau pakai continuous malah nanti jadi nyari-nyari mulu gitu, malah nanti jadi kebanyakan napas. Dan gue sangat sarankan kalau kalian pakai kamera ini, kalian pakai touch to focus, kalian arahin aja ke subjeknya, nanti dia pilih fokus ke situ dan stay. Jadi dia nggak akan mengubah titik fokusnya sebelum kita touch lagi. Dan menurut gue itu adalah fitur yang kepake banget. Dan kita coba untuk hunting buat pakai fitur tersebut itu masih cukup reliable. Dibilang cepat juga, ya mungkin bukan yang paling cepat tapi nggak lambat banget juga gitu. Jadi masih sangat reliable buat kalian focusing menggunakan touch to focus tersebut. Lalu terakhir buat low light yang otomatis juga bukan strong point dari sebuah kamera Lumix Micro Four Third gitu ya. Karena sensornya cukup kecil juga. Tapi gini, poin dari sistem ini yang menarik, jadi Micro Four Third ini punya banyak jajaran lensa manual yang bisa kalian coba, yang harganya murah-murah dengan bukaan yang besar-besar, yang berarti akan cukup membantu juga ketika kalian pakai di kondisi low light. Plus, di kamera ini yang mungkin akan berbeda dengan beberapa Micro Four Third lain, tapi ya kebanyakan Micro Four Third sih sebenarnya membawa fitur IBIS juga, tapi spesifik di kamera ini, IBIS-nya sendiri juga akan membantu kalian dalam kondisi low light. Walaupun si sensornya haus cahaya, tapi kalian bisa menggunakan shutter speed yang lebih rendah gitu. Jadi menurut gua buat kalian yang pengen coba-coba untuk fotografi ke arah street fotografi gitu ya, ini adalah kamera yang worth it banget buat dipertimbangkan. Overall experience-nya dari penggunaan kita, mungkin gua akan nyimpulinnya biar gampang, dia dari segi tampang, dari segi performa, dari segi harga, itu semuanya tuh
masuk gitu. Jadi menurut gue ini adalah kamera yang sangat worth it buat kalian pertimbangkan bahkan di tahun 2024 ini. Terutama untuk kalian yang pengen belajar street photography. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit review dari Panasonic Lumix GX85 ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Jangan lupa buat ikutan lombanya, cek video announcement kita. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.